Hai semua, kelompok kami akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang atau generasi kelima. Oke, yang akan saya bahas pertama adalah generasi pertama. Perkembangannya itu dimulai dari 1940 sampai 1959. Sekitar tahun 1946, komputer elektronik pertama di dunia selesai dibuat, yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini dirancang oleh John Presper dan Dr. John. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara untuk sirkuitnya. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. ENIAC memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 relay, dan saklar. Luas tempat lebih dari 500 meter persegi, volume 105 meter kubik, dan 5 juta titik solder, dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer-komputer generasi pertama lainnya yaitu ada yang pertama Harvard Mark II pada tahun 1947 atau disebut Hangda Komputer Teknologi Informasi. Yang kedua, IBM Selective Sequence Electronic Calculator yang berisi 12.500 tabung dan 21.500 relay pada tahun 1948. Yang ketiga, ada Harvard Mark III pada tahun 1949. Yang keempat, Automatic Calculating Engine oleh Alan M. Turing di National Physical Laboratory London pada tahun 1950. Yang kelima, IBM 701, IBM 650, IBM 705. Komputer generasi pertama memiliki spesifikasi seperti yang pertama, instruksi operasi dibuat secara spesifikasi untuk suatu tugas tertentu. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara untuk sirkuitnya. Yang ketiga, programnya hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Yang kelima, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Yang keenam, ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Yang ketujuh, cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Yang kedelapan, prosesnya lambat. Yang kesembilan, simpanannya kecil. Yang kesepuluh, membutuhkan daya listrik yang besar. Dan yang terakhir, orientasinya terutama pada aplikasi bisnis. Selanjutnya, generasi kedua pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang sangat drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan sikatan-sikatan untuk menggantikan kode biner. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan perangkat komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer.
bahasa pemrograman Common Business Oriented Language, dan formula translator mulai umum digunakan untuk lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan, seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Industri pirati lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua lainnya yaitu ada PDP-1 dengan mesin 18 bit oleh Ken Olsen dan Stan Olsen serta Harlan Anderson pada tahun 1959, PDP-5, PDP-8 dan series pada tahun 1963, IBM 7070, IBM 7080, dan terakhir ada CDC pada tahun 1604. Nah, generasi kedua memiliki spesifikasinya. Yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibanding tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Dan yang keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970. Dicirikan dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya, sehingga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Pada tahun 1958, Jack Kilby mengembangkan IC, yaitu sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa digunakan sebab bahan ini dapat mengatasi panas yang timbul pada transistor. Komponen hardware-nya terdiri dari penggunaan IC, menggunakan magnetic disk, berkapasitas besar, eksternalnya yang bersifat random access, dan menggunakan monitor. Sedangkan software-nya terdiri dari program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi. Kemudian sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer mulai digunakan. Menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Kinerja komputer jauh lebih cepat dan kapasitas memori lebih besar. Jenis komputer generasi ketiga, di sini terdapat IBM S360 yang diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. IBM S360 ini dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan rentang harga. Kemudian ada Apple II, diperkenalkan kepada publik pada bulan April 1977 di West Coast Computer Fair. Apple II ini menyimpan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar selain desain casing dan keyboard dibuat sebaiknya. Selanjutnya komputer generasi keempat, diciptakan pada rentang tahun 1971 hingga tahun 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip mulai disebut Large Scale Integration atau LSI, mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya, hadir Ultra Large Scale Integration yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Jenis komputer generasi keempat. Di sini terdapat Altair, dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Micro Instrumentation and Telemetry System. Awal pembuatan Altair 8800 ini ketika Roberts berkeinginan membuat komputer yang basisnya dari Intel 8080. Prototipenya sendiri sudah disiapkan sekitar tahun 1974. Altair 8800 memiliki performa yang kuat untuk dapat menjalankan BASIC. Selain itu, Altair 8800 ini juga didesain untuk dapat menjalankan aplikasi yang digunakan. Lalu ada Macintosh. Pada
Pada 24 Januari 1984, Apple memperkenalkan Macintosh pertama kali sebagai sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Kemudian, komputer generasi kelima. Komputer generasi ini dilahirkan pada tahun 1980 dan kehidupannya berlangsung hingga saat kini. Komputer ini juga memanfaatkan parallel processing dan artificial intelligence secara penuh. Parallel processing adalah kemampuan komputer dalam menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sedangkan artificial intelligence merupakan salah satu komponen komputer yang mampu memudahkan berbagai pekerjaan komputer secara otomatis. Dilihat dari segi bentuk, komputer generasi ini menyerupai komputer generasi keempat. Keduanya sama-sama memiliki perangkat komputer seperti layar, CPU, keyboard, dan mouse. Hanya saja, komputer generasi kelima memiliki bentuk fisik yang lebih kecil dengan bobot yang lebih ringan ketimbang komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi ini memiliki komponen diantaranya yaitu teknologi ULSI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, parallel processing, teknologi superkonduktor. Salah satu komponen komputer generasi kelima yang mampu mempercepat dan memudahkan pengiriman informasi. Kemudian, interface yang user-friendly, yaitu Anda dapat melihatnya dari mouse yang dapat dioperasikan secara optik atau sensorik. Tidak perlu lagi menggunakan kabel panjang. Layar komputer pun dapat disentuh untuk memasukkan data input ke dalam komputer. Memiliki bentuk fisik jauh lebih kecil, ringan, compact, canggih, dan tentunya lebih murah ketimbang komputer generasi sebelumnya. Perkembangan komputer generasi kelima hingga masa kini memungkinkan untuk berkembangnya natural language understanding, yaitu perkembangan komputer dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Jenis komputer generasi kelima, diantaranya terdapat laptop, yaitu komputer yang umumnya digunakan di atas pangkuan Anda. Komputer satu ini berukuran kecil dengan berat mencapai 1-6 kg. Dilengkapi pula dengan baterai sebagai sumber tenaganya. Kemudian notebook. Sering tertukar dengan laptop. Namun bedanya adalah komputer satu ini memiliki hampir seluruh komponen komputer pada internalnya. Notebook juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik lainnya seperti CD, DVD, Blu-ray drive, HDMI, USB port, VGA port, card reader, dan touchpad. Ukurannya hanya mencapai 12-18 inci. Yang terakhir ada netbook. Netbook atau yang sering dikenal sebagai laptop mini, ukurannya hanya berkisar 9-12 inci. Ukuran kecil dari netbook didukung pula dari spesifikasinya yang lebih rendah dari notebook ataupun laptop. Buktinya, komputer ini tidak dilengkapi dengan CD, DVD, Blu-ray drive, dan komponen notebook lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.